beda dengan kita, ya bukan kebenaran. Inilah kebenaran. Semua dari Allah. Semua dari Allah. Salah satu perbedaan antara ashabul jannah dan ashabun nar, Allah menyebutkan istilah ashabul yamin, ashabul shimal. Para sahabat kanan dan sahabat kiri. Tetapi ashab di situ orang mengartikannya bukan penghuni, melainkan golongan. Ashabul yamin, golongan kanan. Ashabul shimal, golongan kiri. Tadi penghuni, ashab artinya. Sekarang golongan. Sama tidak? Ya anggap saja lah. Enaknya begitu. Kata kanan enaknya nyambung dengan golongan. Tapi kata kalau sahabat disambungkan dengan kanan, enaknya diartikan golongan. Kalau sahabat disambungkan dengan surga, enaknya diartikan penghuni, begitu. Bolehlah, enak tidak enak itu diakul kalam rasa kebahasaan saya bilang. Ya, tetap makna, konotasi, denotasi harus kita dapatkan dari situ. Jadi yang Allah katakan golongan kanan, golongan kiri, siapakah itu? Kalau dicermati ayat-ayat yang terungkaplah nanti, oh ternyata begitu. Orang yang kanan begitu, orang yang kiri begitu, sehingga disimpulkan golongan yang punya identitas yang resmi, formal dari Allah. Bukan preman tuh, seenak dewek. Kalau orang yang formal, golongan tertentu itu tidak seenak dewek. Serba teratur. Beradab. Punya tata krama, punya SOP, apa SOP? Bukan standar operasional, prosedur, begitu. Punya kaidah-kaidah yang dipatuhi. Tidak semrawut hidupnya. Maka kalau kita cirikan ashabul jannah itu yang bagaimana? Pertama kali akan kita lihatkan sebagai orang-orang yang tertib, rapi, tidak semrawut. Berkepemimpinan, berprogram yang jelas, punya arah tujuan yang pasti, bahkan tampilnya pun beda. Ada sebuah kaidah-kaidah yang jelas yang membuat mereka ini tampil begitu rapi, formal, dan beda dari kebanyakan orang. Coba. Ini semua terjadi bukan karena kita ingin beda, tapi Allah yang menjadikan perbedaan tersebut. Yaj'alnahu furqan, aku jadikan, Allah menjadikan bagi mereka perbedaan. Tapi sekali lagi perbedaan otomatis dengan sendirinya terjadi. Itulah yang pertama kali adalah ketidaksamaan penghuni surga, penghuni sahabat surga, sahabat neraka, atau mereka katakanlah bakal penghuni gitu. Kalau penghuni belum ada sekarang. Bakal penghuni surga, bakal penghuni neraka itu antara lain di dunia pun sudah dapat dibedakan. Orang-orang surga itu, penghuni surga itulah nantinya akan mendapat keberuntungan. Dewan sekalian, apa yang kita ajarkan? Bagaimana perbedaan terjadi? Ciri-ciri karakteristik ashabul jannah itu terbentuk. Petunjuk dari Allah simpel saja. Hanya dituntut iman. Tanpa iman, petunjuk yang begitu simpel, sulit untuk diterima saya petunjuk. Apa simpel itu? Gampang. Taati Allah dan Rasulnya. Cukup. Taati Allah wa Rasulullah la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Bahkan lebih dari itu, orang mentaati Allah dan Rasulnya akan masuk ke dalam surga. Memang tidak salah, semua orang membenarkan ungkapan itu. Maka kita ingin jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi gimana implementasinya? Semrawut lagi. Tidak ada keteraturan lagi. Karena berdasarkan dono, begitulah semrawut. Kalau hari Jumat saya berangkat dari rumah ke sini untuk Jumatan. Sepanjang jalan juga ramai orang-orang yang pergi Jumatan. Mereka emang tampilnya seperti
Tidak casual, tidak seperti biasanya. Sengaja ada, ini orang mau ke masjid nih. Bisa dibedakan orang yang mau ke pasar. Walaupun ada juga yang sama. Jadi kalau kita perhatikan orang yang mau ke masjid itu, ya serabut begitu. Yang pakai jin, yang pakai kemeja, yang pakai jubah, yang pakai udang-udang, yang gundul kepalanya, yang pakai macam-macam rambut. Tidak ada sebuah norma kaidah yang mengatur mereka. Itu ciri-ciri ashabus shimal. Ashabus shimal itu golongan kiri. Ashab itu rapi. Walaupun orang tua hanya menggambarkan dengan cerita-cerita nanti di akhirat golongan kan akan berbaris di balik imam-imamnya gitu. Baris dengan barisan yang rapi. Di depannya pegang bendera umbu-umbu. Itu imajinasi orang-orang dahulu. Saya hanya menangkap ada keteraturan, ada kerapian, ada ciri-ciri, ada identitas begitu. Dan itu terjadi sejak kita di dunia ini. Itulah hadirin sekalian, apa sekarang kita ini? Keteraturan tersebut. Penghuni surga itu siapa? Semua orang itu kata Allah, semua orang itu. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda. Setiap individu, setiap manusia, setiap makhluk siapapun, baik itu di langit maupun di bumi, semua itu akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Semua makhluk Allah adalah hamba. Ari hamba itu bahasa kasarnya budak. Bahasa apa? Dimiliki. Kalau bahasa sosial, diperbudak atau dijajah. Bahasa sosial. Kalau antar individu, orang menyebutnya perbudakan. Antar bangsa, penjajahan. Bangsa kita pernah dijajah. Belanda dijajah Jepang. Kalau penjajahan itu antar individu kepada individu lain, itu perbudakan. Dimiliki, bukan dijajah. Orang bisa berjuang untuk merdeka dari penjajahnya. Bangsa kita pernah berjuang merdeka dari Belanda, dari Jepang. Individu yang diperbudak juga diberi peluang untuk bisa merdeka. Walaupun yang legal dengan cara menebus diri. Atau syarat dan ketentuan berlaku Tuhan yang membuat syarat dan ketentuan. Kalau kamu berhasil kamu bisa merdeka. Orang bisa mendambakan, bisa merdeka dari perbudakan manusia. Tetapi tidak ada rumusnya, tidak ada ruangnya, tidak ada ketentuannya. Orang bisa merdeka dari Allah. Semua terlahir, mati, dan menghadap kepada Allah sebagai hamba. Kita semua budak Allah. Peluang yang Allah tawarkan, yang Allah berikan, kemungkinan tersedia. Di antara hamba-hamba Allah itu bisa meraih status lain lebih dari sekedar hamba. Peluang kita untuk ke surga kalau kita bisa meraih status lebih dari sekedar hamba Allah. Yakni jadilah pekerja-pekerja Allah untuk berjihad di jalan Allah, menjalankan peran sebagai khalifatullah. Bisakah begitu? Ini penawaran dari Allah, adlukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau aku tunjukkan, aku tawarkan sebuah bisnis yang tijarah, sebuah transaksi. Yang namanya transaksi, tijarah itu pasti syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat dan ketentuan. Nah, kalau kita siap, maka Allah menyuruh kita kunu ansarullah, jadilah kamu pekerja-pekerja Allah. Raihlah status itu lebih dari sekedar budak. Karena kita tidak bisa merdeka dari Allah. Terkait dengan demikian, saya peringatkan kemarin baru-baru ini. Jangan sekali-kali kita ingin menandingi Allah. Dan sekali-kali kita ingin merdeka dari Allah. Saya pernah mengalami banyak tindakan-tindakan. Dia merasa merdeka dari Allah ketika memerdekakan diri dari Rasul. Ada pengalaman 1-2 umat yang ketika dikekang untuk tidak boleh melakukan sesuatu, dia wajib taat.
Dia wajib nurut. Tetapi ketika hawahunya tidak mampu dia bertahan pada ketaatan itu, maka dia melepaskan diri dari ikatan dengan Rasul. Dia memerdekakan diri dari Rasul, hakikatnya memerdekakan diri dari, dia pikir merdeka dari Allah. Dia bebas berbuat. Mungkin bisa terjadi itu merdeka dari Rasul. Rasul tidak bisa berbuat apa-apa lagi kepadanya. Tidak bisa manggil, tidak bisa minta, tidak bisa ngatur, tidak bisa apalagi menindak. Tapi ingat, tidak bisa merdeka dari Allah. Tetap aja budak Allah. Pada saatnya nanti, kenapa Allah menyuruh kita menjadi ansarullah? Semua barang yang digunakan dalam sebuah proses amrullah, kita punya proses apapun, menggunakan alat-alat, setiap proses tersebut selesai berarti hancur sudah, tidak layak pakai. Sebuah proyek besar menggunakan sebuah mesin, berapa tahun layak pakai mesin tersebut? Habis usia layak pakainya jadi rongsokan. Itu alamiah itu. Proses apapun, dari pabrik tahu tempe sampai pabrik Indomie, sampai pabrik mobil sekalipun, apapun, mereka melibatkan banyak peralatan produksi yang mahal-mahal, mungkin miliaran harga yang digunakan. Ketika proyek sudah selesai, mesin itu pun usia kerjanya terbatas, habis masa kerjanya, jadi apa dia? Rongsokan. Masuk darurat. Manusia yang hanya berstatus sedang budak Allah seperti itu, hanya digunakan oleh Allah dalam proses alam semesta ini menjadi hambanya. Ya ayyuhan insan innaka kadihun ila rabbika qadan. Hai manusia, kamu ini sedang digunakan ku Allah, sedang bekerja sungguh-sungguh untuk Allah. Ketika lifetime kamu sudah habis, usia pakainya sudah selesai, jadi apa kamu? Rongsokan. Di mana tempat yang layak untuk rongsokan? Neraka. Maukah kamu aku tawari cara tertentu yang bisa menghindarkan kamu dari status rongsokan tersebut? Inilah petunjuk Allah. Kamu akan mati, bumi selesai sebagai muslim, seorang yang soleh, sebagai nafsu mutmainnah, jiwa yang stabil, jiwa yang kompatibel dengan surga. Nah, itulah arti golongan kanan, itulah arti ashabul jannah. Kita tidak ingin habis proses alam semesta ini, kita jadi barang bekas pakai. Tapi kita juga barang produk baru. Sekaligus kita digunakan, sekaligus kita pun terbentuk, terbina, terjadikan sesuatu. Jadilah jiwa-jiwa mutmainnah yang indah, yang pantas, yang suci, yang bersih, yang layak dipajang di surga kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Insya Allah, rumusnya mudah, taati Allah dan Rasulnya. Jagalah kesucian, tetap dalam kesucian, kebersihan, dan ketaatan. Kamu akan terbentuk jiwanya kepada karakter-karakter yang nyambung dengan energi surgawi. Itulah mereka ashabul jannah, para sahabat-sahabat surga yang klik nyambung dengan surga tersebut. Semoga Allah menjadikan termasuk mereka yang seperti itu. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semua, tetap menjaga kita dalam kesucian, ketaatan, dan ketakwaan. Ghufranaka Allahumma rabbana bihamdika wa a'udzu minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.